Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, langsung saja kita akan mereaction masih terkait pasca putusan Pilpres 2024. Nah, walau Pak Prabowo sudah resmi diputuskan sebagai pemenang oleh KPU, ditetapkan ya. Nah, ini anak-anak Abah ini banyak yang belum terima ini kayaknya ya. Termasuk seperti Refli Harun, Egy Sujana. Mereka ini marah-marah, kecewa karena paslon yang didukung, Anies Baswedan, ini telah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Kayaknya dia mau merapat ya, tapi anak-anak Abah semuanya pada geram marah ya terhadap Anies, kecewa. Nah, ini juga ada orang, bapak-bapak yang memakai jaket 02 Prabowo Gibran. Nah, dan tiba-tiba menyeret dan memeluk dengan keras Gibran. Nah, ini banyak netizen yang sanksi kepada bapak tersebut kayaknya bukan pendukung 02. Mungkin dia adalah anak Abah yang menyamar. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Heboh terjadi hal yang mengejutkan saat Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming melakukan belusukan dan membagi-bagikan susu gratis pada Rabu 24 April 2024. Seorang pria warga Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, tampak begitu antusias menyambut Gibran. Pria misterius itu nekat menerobos kerumunan warga hingga menerobos ajudan juga menerobos pas pampres untuk memeluk sang wapres terpilih. Ini dia ya, pakai peci putih, kemudian jaket Prabowo Gibran yang warna biru itu ya. Dia kayaknya maksa banget ya, pengen memeluk ya. Pria misterius yang terus merangsek menerobos kerumunan. Keras ya, keras. Jadi langsung diseret ya, kepalanya Gibran itu, dipeluknya. Nah, ini kayaknya masih pertama kali ya pendukung, walaupun sefanatik apapun pendukung, dia kan pasti berpikir, untuk keamanan Mas Gibran itu kan ada pas pampres ya, itu pasti sangat ketat sekali ya, nggak mungkin senekat itu ya. Jadi banyak yang menyaksikan apakah ini pendukung 02 atau mungkin pendukung paslon lain ya yang menyamar. Warga itu sangat mencurigakan guys, karena terlihat memeluk sambil menarik leher Gibran dengan sangat keras. Saking kerasnya hingga membuat Gibran kaget dan terkejut. Karena dianggap membahayakan keselamatan sang wapres terpilih, hal tersebut pun mendapat reaksi serius dari ajudan dan pas pampres sehingga mengambil tindakan dengan cara memiting leher pria tersebut. Usai dipiting pas pampres dan ditarik ke belakang, kerumunan pria misterius memakai peci putih dan memakai jaket bergambar Prabowo Gibran itu pun tampak ngos-ngosan setelah ditanya warga terkait tindakan apa yang telah dilakukannya tersebut. Namun belum sempat menjelaskan, dia terus berlalu sambil melepas jaket biru muda Prabowo Gibran yang dikenakannya. Nah ya, dia langsung melepaskan jaket itu ya. Kayak, jadi banyak yang curiga terhadap bapak ini ya. Ini katanya penyajiban Pak. Kenapa? Pokoknya penyajiban Pak. Gibran udah. Ngapain Pak ke depan Pak? Nah ya, ditanyain itu kayak gelagapan gitu ya. Dan langsung melepas jaketnya. Ini sangat mencurigakan sekali bapak ini ya. Lagi viral nih, bapak-bapak itu merangkul Gibran sangat keras ya, seperti mencekik lehernya, narik gitu ya. Ini siapa ya? Saya juga nggak tahu. Dia pakai baju 02 biru langit ini, tapi ya belum tentu ya. Siapa tahu ini pendukung dari sebelah sana, anak Abah juga. Tapi ya nggak tahu juga ya. Ya bisa juga dia penggemarnya Gibran, tapi bisa juga dari pihak sana ya. Belum tahu juga. Habis itu dia membuang jaket, melepas jaket, itu entah kemana dia pergi. Ditanya wartawan, dia nggak mau jawab, cuma ngomong-ngomong nggak jelas. Harusnya pas pampres lebih paham ya, lebih tanggap. Tapi sudah bagus ya, sudah diambil. Untungnya nggak kenapa-kenapa ini Mas Gibrannya. Ya, harus ditingkatkan kewaspadaan pas pampres supaya tidak terjadi apa-apa kepada wakil presiden kita ya. Terima kasih pas pampres. Jos. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak benar, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan lain-lain, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada.
Buya Hamka. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Dan Anda gini, udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda Udah. itu hak konstitusi Anda itu. Oke, Anda udah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong tadi. Bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Ini dulu yang kerja kelompok, kerja sama, ini sekarang malah berantem sendiri. Kenapa ini? Dulu demo bareng-bareng, kerja kelompok. Sekarang Prabowo menang, mau dilantik, sekarang malah pada berantem. Kenapa kalian 103? Kenapa? Nggak usah berantem, damai, Legowo ya, damai. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Saya sudah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Refli Harun enggak tertarik gabung pemerintah Prabowo Gibran. Menurut anggota tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin itu, partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024 tidak harus gabung pada pemerintahan. Dia mengatakan parpol yang kalah dalam Pilpres bisa bergabung menjadi oposisi, sebab kritik diperlukan untuk pemerintahan ke depan. Pertanyaannya, siapa yang mau ngajak ente gabung? Ya pihak Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga mikir, orang yang menyerang secara brutal, suka menjelek-jelekan pemerintahan, ya akan mikir beribu-ribu kali untuk mengajaknya. Sudah, monggo, nggak ada yang melarang. Jika ente mau jadi oposisi, bahkan seumur hidup nggak apa-apa. Kan menurut ente biar ada yang mengeritik pemerintah. Jadi kalau misalnya gabung semua, siapa yang akan mengeritik? Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda itu berat. Well, pokoknya apa? NKRI, harga batin. Bolo, ini ada kejadian ke Mas Wapres, Mas Gibran. Kayak ini Bolo, kita lihat ya, ini videonya Bolo. Ini saya plan Najibun Pak. Kenapa? Pokoknya sebentar dulu. Kita nggak nuduh, tapi masa sih kalau 02 kayak gini, kayaknya kita kan nggak diajarkan yang seperti ini gitu. Kita senang, kita bahagia, kita bersyukur, tapi nggak gini juga ya Bolo ya. Jadi mari Bolo, ke depan kita lebih hati-hati lagi. Kita guyup, kita bareng-bareng, kita kuatkan ikatan kita untuk menjaga Masih. Bagaimanapun Mas Gibran ini adalah bagian dari penentu kemenangan dari 02 kemarin, sebagai simbol Gen Z, anak milenial yang saat ini merupakan populasi terbesar, dan kemarin tumplek-blek milih 02 karena ada Mas Gibran. Oke Bolo, kita bareng-bareng ikut menjaga Mas Gibran. Ini adalah aset bangsa untuk kedepannya. Saya yakin ada pihak-pihak tertentu yang mungkin, mohon maaf dalam tanda petik, memanfaatkan momentum-momentum
sesuai dengan cara kita, kemampuan kita. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan langkah, kita bisa apapun yang bisa kita lakukan untuk Mas Gibran, untuk Mas Wapres, karena beliau adalah aset bangsa, beliau adalah ikon anak-anak milenial. Mari kita jaga bersama-sama, kita kuatkan ikatan kita guyup kita ini. Boleh ya? Oke. Ini parah. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Pak, nggak usah capek-capek manggil mahasiswa, nggak usah teriak-teriak manggil mahasiswa. Mahasiswa udah tobat semua, Pak. Mahasiswa udah nggak ada lagi yang mau demo. Marah maknya. Udah ku sekolahkan kau tinggi-tinggi, ku biayai kau mahal-mahal. Masa kau ikut demo? Gitu kata maknya, Pak. Ya, jadi orang tuh udah insaf. Lagian ikut demo dapat apa, Pak? Kalau mahasiswa ikut demo, Bapak ngasih apa? Bagus loh orang tuh belajar, kan, menuntut ilmu dengan baik. Nanti kalau udah tamat orang tuh kuliah, dapat pekerjaan yang bagus, bisa memimpin negara Republik Indonesia ini dengan baik. Jadi Bapak nggak usah ngundang-ngundang mahasiswa lagi. Lagian Bapak bilang kalau nggak mereka tunggangin atau bapak yang ditunggangi, emang kuda Pak ditunggangi. Udah Pak, nggak usah teriak-teriak lah, bikin malu aja, pulanglah sudah. Kumpul sama anak, kumpul sama istri. Lagi bagus bercanda sama istri, Pak. Bawa istri jalan-jalan, banyak pahalanya. Pada teriak-teriak, suara habis, kulit hitam. Pulang nak marah bini. Mbak ya? Udah Pak insaf, Pak tobat, ya kan? Udah tak perlu lagi tuh Pak. Udah jelas tuh yang menang siapa. Jadi nggak usah manggil-manggil mahasiswa lah Pak. Pak ya, mahasiswa udah nggak bisa lagi kalian manggil lah, udah bagus ininya. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Mas. Kalau seandainya Jenderal Prabowo Subianto Gibran, Presiden terpilih Republik Indonesia, merangkul Anies Rashid Baswedan di dalam kabinet Indonesia Emas, saya pendukung Prabowo Subianto dari awal sampai akhir mungkin tidak akan setuju. Begitu juga pendukung Bapak Jokowi Dodo juga tidak akan setuju. Ya. Kenapa? Karena kami sudah melihat bagaimana perkataannya, tingkah lakunya dari awal sampai akhir. Jadi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, hormati Pak permintaan kami Pak, pendukung Bapak Pak, untuk yang satu ini aja. Jangan pernah Bapak rangkul Anies Rashid Baswedan di dalam kabinet pembangunan
atau kabinet Indonesia Emas. Bagi kawan-kawan yang merasa setuju, silakan komen. Yang nggak setuju, silakan komen. Biar bapak jenderal kita tahu. Ya, siapapun jadi yang bergabung dengan Pak Prabowo itu sedikit banyaknya ada kepedulian rakyat di situ. Oke. Canda Pak Prabowo kepada Mas Anies dan Mas Muhaimin saat sidang penetapan oleh KPU. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Mas Anies, men Sarimin, senyumanmu itu penuh dengan luka dan sakit di dada. Pak Prabowo sudah 2 kali merasakan posisi tersebut. Sing santuy, sing semangat, lan sing sabar ya. Wong kalah kuwi emang sakit banget. Sakit alah jabang bayi men. Bang Anies, sorry ya, Anda nggak kebagian kursi. Meskipun kamu datang di sidang penetapan oleh KPU, buat Pak Anies dan Pak Muhaimin, semoga kalian berdua selalu diberi kesehatan agar nanti di bulan Oktober bisa melihat Pak Prabowo dilantik. Alah jabang bayi. Tangkap, proses, penjarakan. Kalau misalnya hakim memutuskan hukuman yang gantung jangan. Hakim putuskan jadi gantung. Biar tahu rasa, biar nanti nggak ada presiden seperti gini lagi. Ini presiden terburuk, ini presiden terbusuk dalam sejarah bangsa Indonesia yang namanya Jokowi. Mulai hari ini masih ada 5 bulan untuk kita membuat perubahan. Masih bisa 5 bulan karena people power belum, kemudian alam semesta belum. Saya masih ada harapan terhadap people power dan alam semesta. Ya udah, mereka menang sekarang sementara ya, nggak akan menang seterusnya, sama kebatilan itu memang ada.